Assalamualaikum. Menurut pendapat saya ketika mendengar kata toleransi antar umat beragama ini, yaitu pandangan agama yang tidak membedakan agama satu dengan agama yang lain, dan juga agama-agama ini saling bekerjasama dan berkontribusi untuk membangun negeri ini tanpa harus mencari mana yang terbaik, mana yang lebih unggul dari agama tersebut. Jadi menurut saya mengenai apa arti dari toleransi itu adalah toleransi merupakan sikap saling menghargai, terutama di Indonesia ini yang mana kita memiliki perbedaan dalam hal budaya, agama, dan juga ras. Jadi toleransi merupakan sikap yang saling menghargai antar sesama manusia. Itu saja. Ya, menurut saya toleransi itu penting karena toleransi untuk menjaga kesatuan dan harmoni Indonesia, sebuah negara yang beragam dalam hal etnis, agama, budaya, dan bahasa. Moto negara Bhinneka Tunggal Ika menekankan perlunya bersatu meskipun berbeda, dan toleransi memainkan peran penting dalam mencapai hal ini. Berperilaku toleran terhadap agama yang berbeda sangat penting dalam mencegah konflik dan memastikan koherensi sosial. Secara keseluruhan, toleransi membantu membangun masyarakat yang damai dan harmonis yang merayakan keberagaman Indonesia. Kalau ditanya apakah saya sudah melakukan perbuatan yang mendukung toleransi, tentu sudah. Karena dari kecil kita diajarkan untuk saling menghargai perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, terutama agama. Jadi sampai sekarang pun saya akan tetap berusaha untuk terus menghargai pendapat orang lain, menghargai ideologi yang ada. Karena kita hidup di dunia ini berdampingan dengan orang-orang, kita hidup bersama dengan orang-orang lain. Jadi kita juga harus menyesuaikan, kita harus juga menghargai ideologi-ideologi ataupun perbedaan-perbedaan yang ada supaya kita bisa hidup berdampingan dengan nyaman dan saling mengerti satu sama lain, dan terciptalah kerukunan dan juga perdamaian. Gitu sih. Menurut saya, masyarakat Indonesia pada saat ini masih belum menetapkan toleransi dengan baik. Saat ini masih terjadi beberapa penyimpangan terhadap toleransi. Salah satunya yaitu terlihat pada kasus GKI Yasmin, yang dimana masyarakat pada saat itu menolak pembangunan gereja Kristen Indonesia yang ada di wilayah Bogor. Pada waktu itu masyarakat sekitar melakukan demo bersama dengan ormas-ormas Islam. Seharusnya masyarakat pada saat itu mendukung dan juga membiarkan umat Kristen untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Karena kejadian itu, pembangunan dihentikan untuk sementara dan pembangunan dinyatakan dalam status quo. Nah, cara mudah biar kita lebih toleran antar umat beragama itu mudahnya itu ya kita lebih open minded aja, kita punya pikiran yang terbuka, kita tetap nempel dengan ajaran agama kita masing-masing dan akal sehat kita ya, setiap manusia pastinya punya juga. Nah, contoh gampangnya bentar lagi kan bulan puasa. Kalau ada bulan puasa kan mestinya nggak boleh makan, nggak boleh minum, pasti adalah salah satu teman kita yang kayak gitu. Nah, kalau lagi bulan puasa ada teman kita yang puasa, itu kita jangan minum kayak gini. Nah, terus kalau bentar lagi nih mau Natalan kan bulan Desember 6 bulan lagi. Nah, itu jangan Ya, menurut saya sih pada kasus ini perbuatan ketua RT ini adalah perbuatan yang sangat semena-mena yang kemungkinan besarnya dilandasi oleh keyakinan yang radikal dan fundamentalis dalam kehidupan beragama. Orang yang seperti itu biasanya memiliki rasa fanatisme yang sangat tinggi terhadap agamanya sendiri. Nah, jika kasus seperti ini tidak diselesaikan dengan baik atau dengan cepat, hal tersebut bisa memicu yang namanya konflik besar dari dua umat beragama tersebut. Nah, oleh karena itu, kasus seperti ini perlu segera diatasi dan diselesaikan secara adil dan tegas agar keadaan tidak menjadi lebih buruk lagi, seperti adanya perpecahan atau konflik atau perang saudara antar umat beragama.
Jadi tentang penyerangan kaum Ahmadiyah di daerah Lombok itu menurut saya kalau di daerah di cakupan umat Islam sendiri itu ada isu yang cukup sensitif sebenarnya, yaitu karena orang Islam pada umumnya muslimin di Indonesia yang bukan Ahmadiyah itu melihat kaum Ahmadiyah itu sebagai sebuah kaum yang mencemarkan nama baik Islam, yang ibaratnya itu mencemarkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu dicemarkan karena seperti membandingkan ada orang yang namanya Ahmad dan mereka menyetarakannya dengan Rasul Muhammad ini. Jadi menurut saya ini adalah kasus yang cukup susah untuk dianalisa. Tetapi hal yang terpenting ketika membahas hal-hal seperti ini adalah yang pertama itu Islam, apapun wujudnya, apapun variasinya, Islam itu hanya satu dan dia tidak mengajarkan kekerasan apapun kerusakan. Lalu yang kedua, semua agama pun sebetulnya sama, tidak ada yang mengajarkan kerusakan, tidak ada yang mengajarkan permusuhan. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika dalam hal kasus seperti ini, menurut saya harus dari pemahaman masyarakat itu sendiri bahwa Islam itu apapun masalahnya itu jangan sampai ada peperangan, ada merusak, ada kehancuran. Karena kalau di dalam Islam itu sendiri kita itu nanti waktu mati itu nggak ditanya kamu itu Islam apa, Islam Ahmadiyah atau Islam NU atau Islam Muhammadiyah, enggak. Cuma 3 yang ditanyakan. Tuhanmu siapa? Rasulmu siapa? Nabimu siapa? Lalu kitabmu apa? Sudah. Kalau dijawab benar yang pertama ini ada Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulmu adalah Rasul Muhammad SAW dan kitabnya adalah Al-Qur'an. Ya sudah, itu Islam. Maka hal-hal lain-lain yang detail-detail itu nanti akan diserahkan di atas. Itu sekian dari saya. Oke. Dan atas nama saya yang dari kewakilan tuan rumah, saya gangkan kita sing rapi repe ripa gemah, dengarkan kita supaya jangan keributan. Saya tegangkan dari masyarakat desa Sukurawetan Kedung Dawa, dan pokok kita jangan jangan era-eru lalan kena awas ya, tolong. Saya wassalamualaikum bro.